Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sekali lagi kita bisa bertemu untuk kembali mempelajari ilmu hadis yang merupakan salah satu dari sumber hukum Islam yang paling utama, yang bersama dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana kabar para peserta semua? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan menjaga kita semua dan keluarga, ya, supaya bisa terus melakukan ketaatan, bisa terus mempelajari ilmu agama dan mempraktekannya. Dan apabila memang kita atau keluarga kita dan saudara kita yang terkena musibah dari penyakit, ya semoga Allah memberikan mereka kesabaran dan Allah segera mengangkat penyakit mereka, ya amin ya rabbal alamin. Tapi alhamdulillah, kemarin atau hari ini ya telah saya bagikan nilai dari masing-masing peserta, ya sesuai dengan hasil evaluasi dari tiap hari dan setiap pekannya. Dan alhamdulillah, ya jazakumullah khairan katsira kepada para peserta yang memang sudah terus aktif, ya baik yang mengikuti ya jazakumullah khairan katsira. Semoga apa yang selama ini telah dipelajari bisa dipahami dan digunakan untuk sebagai alat mempelajari, karena hadis secara khusus adalah sebuah alat, ya, adalah sebuah wasilah, sebuah perantara bagi kita untuk lebih mendalami, ya lebih memahami agama Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ilmu yang diwariskan para ulama, yang para ulama coba klasifikasikan, ya, dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tidak lupa saya juga mengingatkan kepada para peserta untuk tetap menjaga adab-adabnya, ya, dalam menuntut ilmu, dari menggunakan pakaian yang rapih dan sopan, ya walaupun video, karena menggunakan, yang saya rasakan sendiri, ya, karena menggunakan pakaian yang rapih ketika belajar, ya, walaupun tidak membuka video karena menghemat salah satunya, akan membuat kita lebih serius. Suaranya error ya. Ayo, sebentar. Ya, tes. Semoga udah bisa ya. Semoga udah lancar lagi. Oke, kemarin kita sudah pelajari cukup banyak hal. Ya, kita coba mereview sedikit. Sebenarnya saya pengen adakan ujian evaluasi akhir yang merekap semua atau selama 3 pekan. Cuman melihat terbatasnya waktu, ya, jadi tidak apa-apa, ya, cukup dengan evaluasi pekanan saja. Ya, kemudian kita coba rekap lagi, ya, secara khusus dalam ilmu mustalahul hadis. Ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari macam-macam hadis yang diterima, ya ada hadis sahih, ya ada hadis sahih li ghairihi, ada hadis hasan, ya ada hadis hasan li ghairihi. Nah, kemudian itu dari sisi diterimanya hadis ahad, ya, terimanya hadis ahad. Ya, sebelum itu ada pembagian hadis, ya berdasarkan dari sisi sampainya kepada kita, ya, terbagi atas 2, yaitu hadis mutawatir yang para perawinya mustahil untuk berdusta, ya, yang derajatnya lebih tinggi dari yang kedua, yaitu adalah
hadis ahad yang jumlah perawinya tidak sampai kepada derajat mutawatir ya, yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Kemudian hadis ahad tadi terbagi atas hadis yang diterima dan tidak diterima. Yang diterima tadi sudah disampaikan. Kemudian yang tidak diterima adalah hadis yang lemah ya, dari situ juga ada tingkat-tingkatannya, dari hadis yang lemah, hadis yang sangat lemah ya, kemudian hadis yang wahi yang banyak salahnya, kemudian hadis yang muttaham bil kadzib yang kemungkinan besar adalah berdusta, hasil dusta ya. Kemudian yang terakhir adalah hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Kemudian setelah itu ada juga, kalau itu pembagian hadis dari sisi kuat dan lemahnya, dari sisi diterima atau ditolaknya hadis tersebut, ada pembagian hadis lain ya. Para ulama membagi hadis lain dari sisi sampainya kepada para perawi. Apabila hadis itu sampai kepada, atau bukan perawi ya, sampainya kepada ia disandarkan, kepada siapa ia disandarkan. Apabila hadis itu sampai kepada Allah Azza wa Jal ya, maka itu adalah hadis qudsi. Kemudian apabila hadis itu sampai kepada Rasul SAW maka hadis itu adalah hadis marfu ya. Kemudian apabila hadis itu sampai kepada sahabat maka itu adalah al-mauquf ya, khobar mauquf atau kabar yang mauquf. Kemudian yang terakhir adalah apabila sampai kepada tabi'in atau tabi'ut tabi'in ya, dan ke bawahnya, maka itu adalah hadis yang maqtu ya, hadis yang maqtu namanya. Taib. Nah, sekarang insyaallah taala kita akan lebih mendalami tentang hadis-hadis yang tertolak ya. Kalau yang pekan kemarin kita pelajari hadis yang tertolak baru dari tingkat-tingkatannya apa saja, pengertian hadis lemah itu apa ya, dan apakah boleh meriwayatkan hadis yang lemah atau mengamalkannya, tentunya dengan syarat-syarat yang sangat ketat ya. Tidak semua, tidak bahkan dari hadis-hadis lemah yang segitu banyak ya, sekian banyak ya, hanya sedikit saja yang bisa diamalkan, yaitu juga para ulama mengatakan dengan syarat-syarat yang sangat ketat ya. Bahkan bukan hadis lemah itu sendiri yang diamalkan ya, karena hadis lemah itu memerlukan dalil asal ya. Dalil asal yang sahih yang bisa diterima dari Al-Quran maupun dari hadis ya, maupun dari dalil-dalil yang lain, dari seperti ijma dan yang lain sebagainya yang mendukung hadis yang lemah tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam hadis yang lemah karena sanadnya. Karena hadis yang lemah itu sebagaimana yang disebutkan pada pekan sebelumnya disebabkan oleh dua hal ya. Yang pertama adalah karena sanadnya. Yang pertama adalah karena sanadnya, yang kedua adalah karena tercelanya perawi. Ya, ini adalah dua sebab utama. Dua sebab utama dari lemahnya sebuah hadis ya, karena terputusnya sanadnya, atau dari tercelanya seorang perawi. Ini adalah dua sebab utama. Dan sekarang kita coba masuk dulu ke sebab yang pertama, yaitu karena terputus sanadnya. Oke, suara Anda masih jelas ya, insya Allah ya. Kalau di tengah ini suaranya agak mulai kurang jelas, silakan disampaikan. Nah, masih ya. Barakallahu fikum. Macam-macam hadis yang lemah karena sanadnya. Hadis dhaif atau hadis yang lemah karena sanadnya disebabkan oleh terputusnya rangkaian sanad perawi hadis. Karena terputusnya ya, rangkaian sanad perawi hadis. Kenapa disebut rangkaian? Karena sanad itu, kita ulangi sekali lagi ya, adalah sebuah rantai ya. Ada sebuah jalur yang menghubungkan antara hadis yang dikatakan oleh Rasul SAW dengan para penulis kitab ya, seperti Imam Bukhari,
Imam Muslim dan lain sebagainya. Apabila sanad itu, ini hadis, ini penulis kitab ya, penulis kitab. Nah, harus bersambung. Apabila di tengah sini terputus, ya maka itu akan menjadi sebab lemahnya sebuah hadis. Oke. Terputusnya sanad bisa terjadi pada satu perawi atau lebih, ya. Sengaja atau tidak disengaja pada perawi pertama, ya, pada perawi pertama, pertengahan, atau terakhir, ya. Baik secara zohir atau tersembunyi, ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu tentang terputusnya sanad secara zahir, ya, atau secara jelas, yang memang bisa diketahui oleh banyak orang. Para ulama ilmu hadis secara umum mengetahui macam ini. Macam ini, dan dapat diketahui dari tidak bertemunya seorang perawi dengan gurunya, ya, dengan sebab mereka tidak hidup di satu zaman, atau satu zaman tapi berbeda kota. Jadi kalau kita lihat di tanggal tahun wafatnya, sebenarnya cukup mirip, tidak berbeda jauh. Tapi ketika kita lihat tempat-tempat mereka menuntut ilmu di mana saja, ya, kemudian misalkan pada tahun sekian ulama tersebut ada di kota Baghdad, sedangkan gurunya ada di kota Madinah, ya, sehingga mereka walaupun dalam satu zaman tapi tidak pernah bertemu sebenarnya. Nah, ini yang bisa dilihat oleh para ulama ilmu hadis secara umum, karena jelas dari riwayat sejarah biografi mereka. Ya, macam ini juga dapat diketahui dari lahir dan wafatnya para perawi, ya, kapan seorang perawi hadis mulai mencari hadis, dan keseluruhan perjalanannya dalam cari hadis. Tentunya biografi mereka, ya, bisa kita ketahui dari kitab-kitab yang memang menjelaskan tentang rijalul hadis, ya, yang menjelaskan tentang para perawi hadis yang kemarin sudah sempat disinggung pada pekan kedua, ya, dari kitab Tobaqot, ya, kita coba review sedikit kitab Tobaqot, ya. Kemudian kalau yang menjelaskan secara khusus kutubus sittah, misalkan Bukhari, Imam Bukhari, kitab Sahih Bukhari, Muslim, ya, kemudian Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah, ya, bisa dilihat dalam kitab Tahzibul Kamal, ya, Tahzibul Kamal atau Tahzibut Tahzib. Nanti di sini kitab ini menjelaskan tentang para perawi hadis, ya, dari kutubus sittah, ya, dari lahir dan wafatnya dan kapan mereka mulai mencari hadis, guru-gurunya siapa aja, dan nanti di situ dijelaskan. Nah, kemudian gugurnya sanad secara jelas, ya, macam-macam dari macam-macam hadis tersebut, ya, adalah pertama mu'allaq, ya, kemudian al-mursal, al-mu'dhal, dan terakhir al-munqati', ya. Nah, di sini kita akan melihat lagi berbagai macam-macam istilah baru, ya, dan tentunya salah satu cara untuk bisa memahaminya, ya, bisa tetap terus kita ingat dengan jelas, ya, adalah dengan mengulang-ulangnya, ya, dengan mengulang-ulang kita mempelajarinya. Gak apa-apa kalau misalkan sekarang terasa masih sangat asing, ya, dengan istilah-istilah baru ini, yang tentunya nanti akan kita coba jelaskan satu persatu, ya, apa maksudnya, ya, supaya bisa lebih tergambar, ya. Tapi supaya kita memang bisa benar-benar mengingatnya, caranya adalah dengan mengulang-ulangnya terus. Sebagaimana kita ketika kita menghafal Al-Quran, ya, menghafal juz 1 atau juz 30, ya, kadang kita suka lupa. Itulah salah satu hikmah dari lupanya manusia, supaya bisa terus kita ulang. Dan insya Allah apabila kita niatkan dengan ikhlas, ya, untuk mendapatkan pahala, untuk mempelajari lebih dalam ilmu agama, maka ketika setiap kita mengulangnya tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, insyaallah ta'ala.
Ya, sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang melalui jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surganya. Maka itu adalah salah satu niat utama kita dalam menuntut ilmu, sehingga ketika setiap kita mengulang sebuah pelajaran, ya, kita tidak merasa berat, ya, karena teringat tentang hadis tersebut, ya, tentang janji Allah SWT kepada para penuntut ilmu. Nah, saya coba jelaskan secara singkat ya terlebih dahulu tentang 4 macam hadis yang sanadnya gugur secara jelas, yang bisa dilihat secara jelas. Kita coba gambarkan lagi ya, gambarannya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke contoh. Kita akan membuat gambaran, sketsa. Ini adalah hadis ya, atau matan hadis, kita katakan matan hadis. Kemudian matan hadis ini disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasul ada sahabat ya. Nah, kemudian setelah sahabat ada tabi'in. Setelah tabi'in ada tabi'ut tabi'in. Oke. Nah, sekarang hadis mu'alaq. Hadis mu'alaq. Nah, hadis mu'alaq adalah ketika penulis, ya di sini kita katakan penulis, seperti Imam Bukhari ya. Ketika saya menyatakan penulis, artinya adalah para penulis buku seperti Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadis, ya, kemudian Imam Muslim, ya, Imam Abi Daud, ya, dan seterusnya, yang memang memiliki buku tertulis yang berisi kumpulan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari penulis langsung menulis di kitabnya ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini adalah mu'alaq. Nah, kemudian mursal. Mursal itu adalah ketika hadisnya bersambung, sanadnya bersambung, akan tapi dari tabi'in ya, langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tidak melalui sahabat terlebih dahulu. Nah, ini adalah istilah secara istilah ya, secara umum. Kemudian mu'dhal. Mu'dhal itu adalah ketika ada dua perawi ya, dua perawi hadis yang dilewat, misalkan dari penulis ya, tabi'ut tabi'in langsung dilewat dan langsung ke sahabat ya, ini sahabat dua. Ini adalah mu'dhal. Sedangkan munqati' adalah ketika ada satu aja ya, ada satu perawi yang terlewat. Misalkan dari sini dari tabi'ut tabi'in tidak diriwayatkan tapi langsung ke sahabat dan Rasul. Ya, tentunya nanti secara lebih jelas kita akan bahas satu persatu ya. Ini buat gambaran dasarnya aja dulu. Oke. Nah, selain dari ini adalah gugurnya sanad secara jelas ya, pembagiannya ada 4. Sedangkan gugurnya sanad secara tersembunyi ya, hanya diketahui oleh para ulama hadis yang sangat mendalami jalur-jalur periwayatan hadis. Jadi memang kalau ada ulama-ulama hadis yang mengetahui gugurnya sanad secara tersembunyi ini hanya sedikit. Di antara para ulama hadis hanya sedikit saja yang memang sudah expertnya, yang sudah peneliti yang lebih ahli lagi ya, dari para ulama hadis tersebut. Nah, macam-macam hadis ini ada al-mudallas ya, dan juga ada al-mursal al-khafi ya. Nah, ini nanti kita jelaskan lagi pada pertemuan berikutnya ya. Kita masuk dulu ke al-mu'allaq ya. Al-mu'allaq Al-mu'allaq secara bahasa memiliki arti menggantungkan ya, digantung. Kenapa digantungkan? Karena kalau tadi kita lihat gambar yang pertama,
Ya, ini mu'allaq. Kita coba mu'allaq karena dari penulis langsung digantung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung naik ke atas ya. Langsung naik ke atas, jadi seakan-akan digantung. Nah, ini secara bahasa. Nah, kemudian secara istilah adalah hadis yang hilang satu perawi atau lebih secara berkesinambungan pada awal sanadnya. Ya, jadi dari awal sanad, dari paling bawah ke paling atas, tengah-tengahnya itu putus. Jadi langsung dari bawah sampai ke atas. Nah, itu adalah hadis yang mu'allaq. Nah, gambarannya adalah terhapus seluruh sanad dari awal sampai akhir, kemudian dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Dari awal ini harus ya, dari awal sampai akhir. Ya, ini yang perlu digarisbawahi, dari awal sampai akhir. Ya, kemudian langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Atau terhapus sanadnya kecuali sahabat atau sahabat dan tabi'in. Ya. Dari penulis langsung naik ke para sahabat dan tabi'in. Dan itu masuknya ke perkataan para sahabat. Masuknya ke perkataan para sahabat. Bukan hadis yang marfu atau yang langsung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada kitab salat di Sahih Bukhari. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup kedua lututnya tatkala Utsman radhiyallahu anhu masuk. Sini kita lihat bahwa Imam Bukhari menuliskan di kitabnya langsung ke sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ya, ini beliau adalah sahabat ya, padahal Imam Bukhari dan sahabi Abu Musa al-Asy'ari tidaklah hidup pada satu masa. Akan tetapi di sini Imam Bukhari langsung menggantungkan hadis ini ke Abu Musa, langsung mengkaitkan hadis ini ke Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini disebut mu'allaq karena Imam Bukhari menghapus seluruh sanadnya kecuali sahabat yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Ya, bagaimana dengan hukum hadis mu'allaq? Ya, hadis mu'allaq termasuk hadis yang ditolak atau tidak diterima karena hilangnya salah satu syarat dari hadis hasan, yaitu bersambungnya sanad. Kemarin kita sudah belajar bahwa salah satu syarat dari hadis hasan adalah sanadnya harus bersambung. Begitu pula dengan hadis sahih, sanadnya harus bersambung. Tapi kita lihat di sini antara Imam Bukhari dan Abu Musa sanadnya terputus sehingga tidak bersambung. Nah, tapi kita tahu bahwa hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah hadis-hadis yang sahih. Ya, bagaimana ini ya? Para ulama mengatakan bahwa hadis mu'allaq pada sahihain atau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim memiliki hukum khusus dibandingkan dengan yang lainnya. Karena dua kitab ini memang dikhususkan oleh kedua penulisnya untuk hanya masukkan hadis-hadis yang sahih saja. Ya. Akan tapi tidak semuanya, sekali lagi tidak semuanya hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari yaitu sahih. Dan tentunya karena hadis mu'allaq termasuk dalam hadis yang lemah, yang pernah saya sampaikan juga, Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak masukkannya pada awal bab ya, atau tidak menjadikannya sebagai dalil utama pada satu bab tersebut ya, akan tapi hanya sebagai dalil pendukung saja. Adapun dalam satu bab itu tidak ada yang Sahih Bukhari hanya berdalil dengan hadis mu'allaq saja, tidak. Tapi hadis mu'allaq hanya dijadikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai pendukung saja ya, dari hadis-hadis sahih yang lainnya. Nah, di sini para ulama mengatakan apabila hadis mu'allaq disebutkan dengan kata jazm, ya, jazm itu adalah kata kerja aktif, ya, kata kerja aktif seperti telah mengatakan, ya, telah menyebutkan, ini adalah kata kerja aktif, maka dihukumi dengan sahih. Ya, maka hadis itu dihukumi dengan sahih. Ya, sedangkan apabila disebutkan dengan kata majhul, kata majhul itu artinya kata kerja pasif ya, pasif seperti dikatakan, disebutkan ya, maka tidak dihukumi sahih langsung ya, akan tapi perlu kita lihat lagi jalurnya karena ada yang sahih, hasan dan lemah ya, atau dhaif. Ya, akan tapi di sini para ulama seperti Ibnu Hajar
rahimahullah telah mengumpulkan ya atau telah menyambungkan riwayat-riwayat hadis yang mu'allaq pada Sahih Bukhari ya, di kitab Taghliqut Ta'liq. Ya. Kemarin Anda sempat menyebutkan di Hadis Sari, tapi sebenarnya ada di kitab Taghliqut Ta'liq. Ya, namanya kitab Taghliqut Ta'liq. Ya, artinya adalah menutup atau menutupi yang mu'allaq, ya, menutupi hadis-hadis yang mu'allaq. Oke, sekarang kita masuk karena udah jam 9 ya. Ya, hadis mursal yang terakhir. Al-mursal secara bahasa adalah melepaskan, kemudian al-mursal secara istilah adalah hadis yang gugur pada akhir sanadnya setelah tabi'in. Ya, kalau tadi kita gambarkan aja sekali lagi, ini hadis yang tentunya dengan Rasulullah SAW, ada sahabat, kemudian ada tabi'in. Nah, jadi sahabat ini dijatuhkan ya. Sahabat tidak ada dalam sanad tersebut. Ya, sehingga hadis ini dikatakan adalah hadis yang mursal. Gambarannya adalah seorang tabi'in mengatakan, baik yang junior atau senior, Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang tabi'in ya. Langsung mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal setelah tabi'in harusnya ada sahabat, karena tabi'in tidak hidup semasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, berbuat demikian, atau dikerjakan di hadapannya demikian ya. Kemarin kita udah belajar kalau ya, berbuat demikian adalah hadis marfu, mengatakan adalah marfu perkataan atau marfu qauli, ini adalah marfu perbuatan, dan ini adalah marfu persetujuan. Yang terakhir adalah marfu persetujuan ya. Jadi hadis marfu juga ada yang sahih ya, ada juga yang lemah. Jadi tidak semua hadis marfu itu sahih. Karena hadis marfu itu adalah pembagian hadis yang dilihat dari kepada siapa disandarkan ya, bukan pembagian dari sisi diterima atau ditolaknya ya. Jadi ini bisa dikatakan adalah hadis marfu yang mursal ya, hadis marfu yang mursal. Oke, contohnya ya, ini terakhir hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kitab jual beli ya. Beliau mengatakan, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi', telah menceritakan kepada kami Hujain, telah menceritakan kepada kami Al-Laits, telah menceritakan pada kami Uqail dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyib. Nah, kita garis bawahi Sa'id bin Musayyib bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang transaksi dengan sistem muzabanah. Ya, sistem muzabanah itu adalah jual beli kurma dengan rutop. Ya, adalah jual beli yang tidak ada kejelasan. Ya, apakah nanti kurma tersebut, ya, jual beli kurma dengan kurma yang masih di pohon juga, ya, apakah nanti akan bisa panen semuanya atau tidak. Ya, ini adalah transaksi dan sistem muzabanah. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah dari Sa'id bin Musayyib bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda atau melarang. Kita tahu bahwa Sa'id bin Musayyib itu adalah seorang tabi'in ya, dari kibar tabi'in senior. Nah, akan tapi Sa'id bin Musayyib tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sahabat di sini yang tidak tertulis. Maka ini termasuk dalam hadis yang mursal. Baik, barakallahu fikum. Untuk hukum hadis mursal sendiri ya, hadis mursal ada berbagai macamnya, ada yang lemah, ada yang diterima ya, tentunya dengan berbagai syarat yang insya Allah besok akan kita jelaskan kembali insya Allah ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan dari para peserta sekalian? Kira-kira kalau menurut para peserta, apabila memang ingin pembahasannya lebih mendalam, atau kita coba review karena waktu yang singkat dan nggak bisa terlalu lama juga, kalau memang mau kita jelaskan secara keseluruhan, karena insya Allah kalau saya targetkan ya, kita selain mempelajari hadis-hadis yang lemah yang macam-macamnya, kita juga mempelajari riwayat-riwayat atau cara riwayatan hadis ya, dari dengan cara ijazah atau dari cara memberikan buku ya. Kemudian kita juga belajar beberapa
istilah-istilah lagi tentang sanad, ya istilah-istilah tentang perawi hadis. Ya memang ini ada ilmu mustalahul hadis, ya adalah ilmu yang menjelaskan tentang istilah-istilah hadis. Jadi memang banyak istilah-istilah yang akan coba kita pelajari, yang akan kita hafalkan, ya, kita coba jelaskan ya secara sedikit demi sedikit insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Apakah ada pertanyaan? Mungkin permukaan-permukaannya aja gitu lah, biar Gitu ya. materinya agak banyak gitu ya, nggak terlalu dalam-dalam Iya, iya. mungkin. Iya, barakallahu fikum ya. Bagus ya. Nah, Jadi memang karena itu juga para ulama menganjurkan kita ya ketika mempelajari sebuah cabang ilmu, kita mulai dari mutun atau kitab yang paling tipis terlebih dahulu, ya matan atau ya kitab yang paling tipis, ya supaya kita bisa terbiasa gitu. Kita pelajari garis besarnya dulu, ya kemudian baru kita pindah lagi ke pembahasan yang lebih agak mendalam lagi gitu ya, supaya memang dari yang tipis itu kita bisa ada gambaran ya, kita bisa sudah mulai menghafal ya, ketika masuk ke pembahasan yang lebih dalam, yang pembahasan sebelumnya itu udah memang udah hafal gitu, jadi tinggal dilanjutkan saja ya. Bagus, barakallahu fikum. nah Baik, silakan, masih ada pertanyaan?